Don't be scared. Don't be scared, sweet thing. Oh, yeah. Hey, motherfucker! Go around. And he's hit. What the fuck, man? Fuck it. Di awal film, kita diperlihatkan laki-laki tua yang sedang mempersiapkan villanya, sebuah penginapan di tengah-tengah gunung yang sangat dingin. Dia yang sedang melakukan pekerjaan yang sangat berat, namun sayang sekali penginapan yang dimilikinya telah bangkrut dan dia harus menjualnya kepada seseorang. Kemudian ketika sampai di lobi, terdapat sebuah surat penyitaan. Sungguh nasib di hari tua yang sangat tragis, di mana laki-laki ini mempunyai sebuah hutang yang sangat banyak, sampai-sampai penginapannya telah bangkrut dan harus dijual kepada seseorang. Kemudian dia langsung membuka sebuah dokumen, terdapat sebuah foto. Laki-laki inilah yang bernama Lee Hughes. Dia yang sekarang sedang bersedih mengingat tentang masa lalu dan keluarganya. Disinilah film pun dimulai. Singkat waktu kita akan beralih di sebuah kota, di mana pada bulan Desember di hari Natal, dalam sebuah pesta yang sangat meriah, kita akan melihat seorang gadis cantik yang bernama Megan. Dia adalah anaknya Lee yang sekarang sudah lama tidak bertemu selama bertahun-tahun. Seorang wanita yang sudah lama dalam perantauan, dia sangatlah mandiri sekali. Kemudian seorang gadis yang baru saja tiba di rumah ini yang bernama Lane. Dia langsung bertemu dengan Megan untuk melakukan salam dan sapa, karena dia baru saja bertemu selama beberapa waktu yang lalu. Kemudian Lane yang sekarang diundang oleh Megan untuk melakukan liburan di akhir tahun ini, dan dia sudah merencanakan untuk bertemu dengan sang ayah tercinta di penginapan pegunungan. Sedangkan di sisi lain kita kembali lagi kepada Lee yang sekarang melakukan hubungan telepon dengan developer, karena dia ingin mengurus semua surat-surat semua penginapannya dan akan dijual kepada seseorang dengan resmi. Big money gets a look at it. Yeah, we'll see you tomorrow. She is just as hot-headed as you were. Singkat cerita, keesokan harinya, Lee yang sudah mempersiapkan satu kamar terbaik untuk putri tercintanya karena sudah bertahun-tahun mereka berdua tidak bertemu, menyiapkan semua perlengkapan yang sangat lengkap. Namun di sisi lain, seorang rentenir yang bernama Jimmy yang sekarang akan menuju ke penginapan dan akan menagih hutang yang telah menumpuk oleh Lee. Dia pun langsung menuju ke penginapan tersebut. Untung saja Lee telah melihat, dia pun langsung kabur. Waiting for this. All right, head on swivel, boys. Roman, you're with me. Sungguh hari yang sangat sial. Lee langsung memberikan surat untuk anaknya, di mana dia sekarang sudah terdesak oleh rentenir Jimmy. Dengan segala kekuatan dan kemampuan yang sudah tua renta, membawa sebuah tas besar, berlarian untuk menuju suatu tempat. Entah apa yang dipikirkan oleh Lee. Dia langsung menyelipkan satu buah surat di tumpukan kayu dan ada satu ukiran burung dengan tanda supaya Megan mengetahuinya. Roman! Yo. Yeah, he's running scared somewhere. So, let's keep looking. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Megan dan Lane yang sekarang sudah melakukan persiapan. Mereka akan menuju ke rumah penginapan sang ayah dengan persiapan yang sangat lengkap. Dari mulai pakaian, baju, handphone yang sudah direkam, mereka semua akan menikmati liburan akhir tahun yang sangat menyenangkan.
Apalagi Megan yang sekarang baru bertemu setelah sekian lama dengan sang ayah, pastinya sangatlah rindu sekali. Setelah persiapan selesai, akhirnya mereka pun memutuskan untuk berangkat. Shall we? Okay. Kembali lagi ke penginapan, di mana anak buahnya si Jimmy yang sedang melakukan pemantauan dari seluruh pelosok. Namun sangat disayangkan, Lee yang sekarang sudah diketahui oleh salah satu konco-konconya si Jimmy, dia pun langsung diinformasikan dia harus bergegas dan melakukan peringkusan terhadap Lee. Salah satu dari mereka telah menemukan bahwa Lee ada di parkiran mobil listrik. Tanpa basa-basi, Lee yang mengetahui salah satu anggotanya si Jimmy langsung membekuknya. Jimmy. Sungguh sial sekali. Lee yang sekarang sudah tua renta tidak seperti biasanya. Dia telah disergap oleh Jimmy bersama para konco-konconya. Walaupun Lee telah melumpuhkan satu orang dan menikamnya sampai mati. Di sisi lain, kita diperlihatkan Megan yang baru saja tiba di supermarket dalam menempuh perjalanan menuju penginapan. Dia yang sedang jajan di sebuah tempat untuk bisa memenuhi semua kebutuhannya ketika masa liburan. Snack dan semua kebutuhan yang telah disiapkan, Megan dan Len yang sudah membawa beberapa cemilan, di mana mereka harus bersiap-siap menuju penginapan. Yang pasti sang ayah sudah menunggu di sana. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. I waited. And they took everything. Sungguh tanpa diduga, Jimmy yang sudah mengeluarkan tato ularnya, dia pun mengatakan kepada Lee di manakah uang tersebut. Dia yang sudah berhutang sejak lama, sampai-sampai dia menemukan sebuah foto. Ternyata Lee mempunyai sebuah gadis yang cantik, dan ini sebuah menjadi ancaman. Ketika itu juga Lee langsung memberikan ancaman balik kepada Jimmy, jangan sampai menyentuh anaknya. Kalau tidak, uang yang telah ditemukan tidak akan bisa didapat. Jimmy yang sudah kehabisan kesabaran, dia pun langsung menyiksanya. Your actions will be paid in kind, but tell me where you put your fucking money. He's fucking dying. Sungguh tragis sekali. Jimmy yang memang benar-benar kejam dan tidak mau tahu, yang penting uangnya bisa didapat. Sampai pada akhirnya Lee telah dibawa keluar untuk diinterogasi dan dihajar dengan babak belur. Namun sayang sekali Lee yang sekarang sudah tua renta, akhirnya dia langsung mokad. Go to fucking hell. Selang beberapa lama kemudian, Megan dan Len baru saja tiba di penginapan. Namun mereka tidak masuk ke dalam lobi terlebih dahulu karena dia sudah dikonfirmasi oleh ayahnya untuk masuk ke dalam kamar setelah tiba di tempat ini. Membawa semua perlengkapan dan baju di dalam koper, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah yang telah ditentukan kunci di bawah kayu. Dia langsung tercengang karena sang ayah tercinta sudah menyiapkan semuanya. Rumah yang sangat bersih, cemilan yang sudah siap dimakan. Mereka pun sangatlah senang karena sang ayah sudah menyiapkan dengan sedemikian rupa. Sampai pada akhirnya Megan memutuskan untuk datang ke lobi mobil ayah yang sudah terparkir di sana, di mana mereka pun akan bertemu. Sangat disayangkan mereka belum tahu bahwa sang ayah sudah mati. Is that your dad's car? Yep, that's his old Jeep. Hi. Megan, right? Yeah. Seketika Megan dan Len langsung disambut oleh si botak, anak buahnya si Jimmy. Dikira itu adalah Pak Satpam yang telah bertugas di tempat ini untuk mengamankan penginapan. Dia langsung bergegas untuk menuju lobi dan langsung memanggil nama ayahnya, di manakah dia berada. Namun tidak ada yang menjawab. Setelah sekian lama, tiba-tiba saja Jimmy dengan anak buahnya pun langsung datang, mengatakan bahwa kita juga adalah tamunya sang ayah, di mana mereka telah berteman lama. Dengan tanpa basa-basi, Jimmy langsung membuka meja bar untuk bisa minum bersama.
Disinilah mereka pun langsung mendapatkan sebuah kecurigaan. Entah apa pra berandal ini langsung menahan mereka berdua untuk tetap tinggal dan minum bersama. Sit down. Sit your sweet ass down! Sungguh tanpa diduga, dengan tanpa basa-basi Jimmy langsung bersifat kasar kepada dua wanita ini, mengancam bahwa ayahnya telah berhutang banyak kepada Jimmy, sehingga dia pun langsung mengatakan apakah sang ayah pernah menceritakan tentang uang yang telah diberikan kepada anaknya atau sesuatu yang harus bisa dibayar kepada mereka. Namun di mana Megan yang belum pernah ketemu dengan sang ayah selama bertahun-tahun, mereka pun bingung entah apa yang dilakukannya, sampai-sampai Jimmy terus saja mengamuk. Let her go, please! Let her go! Stop! Selang beberapa lama kemudian, akhirnya ada seseorang yang telah memasuki ruangan lobi. Diduga itu adalah seorang marketing yang telah ditelepon oleh Lee ketika waktu malam, datang ke tempat ini dan akan menjual semua propertinya. Kemudian di mana Jimmy langsung memberitakan anak buahnya jangan sampai dua wanita ini lepas, karena dia akan bertemu dengan seseorang yang ada di luar dengan ancaman yang sangat mendalam. Hingga pada akhirnya mereka pun langsung memberikan tugas yang sangat serius dan Jimmy langsung bertemu dengan marketing. Hi, Mr. Hughes, Jackie Wade. Nice to put a face to the voice and Dengan tingkah pola di mana Jimmy seolah-olah itu adalah Lee, dia pun langsung mengatakan kepada marketing apa yang harus dilakukan oleh dirinya. Marketing inilah yang bernama Jackie mengatakan kepada Lee yang sekarang adalah si Jimmy untuk bisa melihat-lihat semua properti yang akan dijualnya, dan semua para investor yang sudah melihat beberapa foto pastinya sangat tertarik. Kemudian Jimmy langsung mengajaknya untuk berkeliling. then we'll do a little walk around. Alright? Singkat cerita, Jimmy yang tidak mengetahui apa-apa, dia hanya akan berkeliling ke sebuah tempat. Namun mereka berdua yang telah disekap oleh anak buahnya si Jimmy, di mana telah dibagikan tugas untuk bisa mematikan semua keadaan, sampai-sampai semua orang tidak boleh berkutik. Namun Megan langsung membisikkan kepada Len, dia telah membawa pisau di dalam sakunya, dia harus menikam. Lalu tiba-tiba The fucking move! sungguh aksi yang sangat berani. Mereka berdua telah menikam salah satu anggota si Jimmy dan telah berlari untuk bisa bersembunyi. Namun mereka yang sekarang tidak mengetahui harus melakukan apa. Anggota si Jimmy pun terus saja mencari keberadaan dua wanita cantik ini. Dengan menyusur ke beberapa tempat, mereka berdua harus menutup mulut supaya tidak bisa bersuara. Walaupun hati yang sekarang sudah gemetar, sangat disayangkan akhirnya mereka berdua telah ditemukan. Right there! And he's here! What the fuck, man? Fucking... Run! Come on, man. We don't need to play this game. Stop! Sungguh tanpa diduga, situasi memanas pun telah terjadi. Marketing developer rumah pun telah dicekik oleh si Jimmy jangan sampai bersuara. Bahkan kepalanya telah diinjak hancur. Fuck! Fuck! Bitch! Fuck you! Fucking stupid! Sungguh biadab sekali. Namun Megan yang terus saja berlari dikejar oleh salah satu anggotanya si Jimmy. Masuk ke dalam sebuah parkiran mobil listrik, dia pun terus saja berlari dan dihunuskan senjata. Stop! This do it for you? Di sisi lain, Len yang sekarang sudah tertangkap oleh si botak, dia pun langsung disuruh untuk bisa bersembunyi di dapur. Karena sangatlah mubazir, wanita cantik tidak bisa melakukan apa-apa. Sampai pada akhirnya si botak langsung merudal paksa. Don't be scared! Don't be scared, sweet thing. Oh, yeah. Hey, motherfucker!
Sekali. Sungguh tragis, si botak telah tertusuk di jantungnya dengan gunting dapur. Jimmy yang sekarang mulai kesal dengan dua wanita tersebut memerintahkan kepada satu anggotanya untuk bisa mencari. Megan dan Len yang sekarang sudah bersembunyi di suatu tempat, mereka pun merencanakan sesuatu untuk berpencar karena dia harus kabur dari tempat ini. Kemudian setelah situasi mereda dan aman, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pencarian dan meminta bantuan. Megan yang masuk ke dalam parkiran dalam mobil, dia yang telah mengetahui bahwa mobilnya telah diobrak-abrik tidak bisa digunakan. Untung saja dia mengambil sesuatu di dalam mobil. Easy there. Get in there. Singkat cerita, Megan yang belum mengetahui bahwa Len telah ditangkap lagi, dia telah mengeluarkan satu obat bius kepada seseorang dimasukkan ke dalam botol minuman. Ia yang telah ditodongkan senjata oleh anggota si Jimmy, di mana Megan harus pasrah. Dia pun langsung meminta maaf kepada orang tersebut untuk tidak melakukan apa-apa, karena dia akan memberikan seluruh jiwa raga tubuh yang sangat molek kepada laki-laki tersebut. Sampai-sampai dia memberikan sebuah gombalan paksa untuk bisa merudalnya di tempat ini. Dia yang sudah pasrah kepada laki-laki tersebut dan akan memberikan sebuah tarian dan goyangan yang sangat hedon. Namun ternyata Megan mempunyai sebuah rencana. Minuman yang telah diteguk oleh laki-laki tersebut telah dimasukkan obat bius. Lalu tiba-tiba di sisi lain kita melihat bahwa Len yang sekarang sudah babak belur dihajar oleh si Jimmy. Dia yang sudah tidak berdaya karena mengetahui situasi yang sangat genting sekali, meminta kepada si Jimmy untuk membunuhnya saja. Namun si Jimmy tidak sebodoh itu. Dia tidak akan membunuhnya sebelum menemukan Megan, karena sekarang Len adalah sebagai sandera, diikat menggunakan kawat berduri. Pastinya sangatlah menyakitkan sekali. Sampai-sampai Len terus saja berteriak, So why don't you? Just kill me. I gotta keep you on lockdown. Sedangkan di sisi lain Megan yang terus saja dikejar oleh seorang laki-laki yang sudah teler, menodongkan senjata. Namun sayang sekali senjata yang telah dipegang oleh Megan tidak ada amunisinya. Peluru yang belum diisi. Akhirnya Megan pun terus saja berlari sampai pada akhirnya tercebur ke dalam kolam. Sungguh tragis sekali, di mana Megan mencekik dengan dua paha yang sangat gemoy, sehingga laki-laki tersebut langsung mokat di atas kolam. Apalagi dia telah membawa obat bius. Kemudian si Jimmy yang telah mengetahui apa yang telah terjadi, pistol anak buahnya telah tergeletak. Pastinya terjadi sesuatu. Ketika melihat Megan ada di samping kolam, akhirnya Jimmy langsung mengejar. Sungguh disayangkan sekali, di mana Megan telah tertangkap dibawa kepada Len. Dia yang telah melihat bahwa temannya telah babak belur dihajar oleh si Jimmy. Dengan tanpa basa-basi Jimmy langsung mengatakan apa yang telah disembunyikan oleh ayahnya, di manakah uang tersebut. Namun Megan yang tidak mengetahui apa-apa, Jimmy pun terus saja mengancam, membawa satu butir obat yang sangat mengerikan dalam dosis yang sangat tinggi. Dia mengatakan obat tersebut langsung dimasukkan ke dalam mulutnya Len dengan waktu 15 menit, di mana obat tersebut akan tercampur ke dalam darahnya Len. Dan ini adalah kesempatan untuk Megan untuk mencari apa yang diinginkan oleh Jimmy. Tanpa basa-basi mereka pun langsung meninggalkan Len di dalam gudang. Singkat cerita, mereka berdua langsung menyusur ke sebuah tempat di mana Megan tidak mengetahui apa yang dicari oleh si Jimmy, walaupun dia hanya bisa berjalan tanpa tujuan. Oleh karena itu mereka pun harus tetap menangkap apa yang harus dilakukan oleh si Jimmy. Namun sayang sekali tanpa disadari oleh si Jimmy bahwa Len telah sadar.
Kembali lagi kepada si Megan yang sekarang dia masuk ke dalam parkiran mobil listrik. Dia yang telah mengetahui beberapa waktu yang lalu terdapat sebuah pistol yang telah tergeletak di dalam mobil listrik. Dia langsung melakukan rencana di dalam hatinya untuk mengambil pistol tersebut dan melakukan perlawanan. Selangkah demi selangkah dia pun langsung mengambilnya dengan secara perlahan. Lalu tiba-tiba Leaves you dizzy, doesn't it, girl? Come on. di sisi lain kita melihat Len yang keluar dari gudang dengan keadaan terluka parah. Namun dia ingin melihat apakah temannya Megan ada di suatu tempat. Masuk ke dalam ruangan lobi. Untung saja Len telah menemukan satu buah pistol tergeletak di bawah meja. Membawanya untuk berjaga-jaga supaya dia bisa melakukan perlawanan. Namun di sisi lain kita melihat bahwa Megan yang telah ditodongkan senjata oleh si Jimmy. Dan dia tidak boleh bermacam-macam karena sesungguhnya dia sangatlah kejam sekali. Lalu tiba-tiba mantap sekali. Akhirnya si Jimmy telah dicocok dari kepalanya sampai hancur. Mereka berdua yang telah melalui hari yang sangat berat. Untung saja mereka harus bisa keluar dari tempat ini selamat dari orang-orang yang sangat mengerikan. Kemudian mereka berdua pun langsung memutuskan untuk keluar dan pergi dari rumah ini. Dengan seketika di mana Megan telah mengetahui ada ukiran burung di atas tumpukan kayu, di mana ukiran tersebut terdapat sebuah tanda baca, yaitu surat yang telah diberikan kepada Megan oleh ayahnya. Dari itu adalah sebuah petunjuk yang sangat luar biasa, di mana mereka telah mengetahui ada sesuatu yang telah disembunyikan oleh sang ayah. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Megan pun langsung datang ke sebuah tempat di mana ada angka 11. Inilah yang disembunyikan oleh sang ayah uang yang sangat banyak. Oh, holy shit. My God. Oh my God. Sungguh jackpot sekali. Mereka berdua telah menemukan uang segambreng. Dengan begitu, tanpa basa-basi langsung meninggalkan penginapan untuk bisa mengamankan keadaan dan pergi dari tempat ini. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu, di mana Megan telah mendapatkan sebuah uang yang sangat fantastis, membeli sesuatu yang telah dibutuhkan oleh mereka berdua. Hidup bahagia bersama Len, dan disinilah film pun telah berakhir. We made it. We did. Just about. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya para penonton setia Kadia GC? Silahkan tulis di kolom komentar. Sungguh kejadian yang sangat tragis. Di masa tuanya telah tua renta dan dia harus menempuh sebuah masalah yang sangat mengerikan. Untung saja sang ayah mengerti dalam kehidupan seperti ini. Pastinya hidup ini tidak semudah itu. Jadi dia telah mempersiapkan uang yang sangat banyak untuk sang anak. Sampai pada akhirnya di mana rentenir yang telah datang ke tempat ini, situasi pun telah berubah. Untung saja Megan dan Len telah menghalau penjahat-penjahat tersebut yang telah haus lubang brewok, sampai pada akhirnya menghajar dan membunuh semua orang. Memang film yang sangat tragis sekali. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Terima kasih. Bye-bye.